Apabila anak-anak SMP tidak lagi belajar agama, maka akan datang suatu masa di Aceh sebagaimana Abu Tu pernah menyatakannya di Dayah Abu Payapasi. Apa kata Abu Tu? Apabila anak-anak Aceh horonyo kaji ulama, hai tim jak boleh hai patih li haba ulama, maka sabo saah di Aceh yang poh ulama-ulama Aceh anak Aceh sendiri patih dekalan haba urun tuha biasa kejadian tu. Anak-anak Aceh apabila horonyo hanali ilmu agama rusak dengan akhlak hanali dengan sabu-sabu dan lainnya. 500 ribe tajuk peng hai 500 ribe ipat tungku jih pabi timpoh tungku ngempeng 500 ribe tungku karena tidak ada lagi nilai agama dalam jiwanya. Ini yang sangat kita sayangkan. Generasi-generasi muda kita SMP. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Urineng yang na HP-HP Android, ketika suaminya tidak di rumah dia chat sama orang laki-laki lain. Dia bilang di situ lewat chat, canyang apa canyang lah kogop. Tidak kan jenuh nunggu. Urineng kan chat ngala kogop. Anak galak 5 nek ngala kodok, kagalak mana ngala kogop. Ine kagalak maya ayang ngala kogop, ngala kodok anak galak mayang li. Ngala kodok tapi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengih ke lako. Menyong ngala kogop. Canyang lah kogop. Tak jadi no. Perselingkuhan lewat media elektronik. Kopjai nunggu. Kopjai urineng yang orang inang yang hanaliakai. Kemudian telawut betua-tua umba belele telawut ke Nabi. Yang mulai tengah benar leher tuh ga umi ba? Leher tuh ga benar paling kurang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita sebagai umat Muhammad kepada Nabi kita Muhammad, ikuti syariat yang dibawa oleh beliau. Apakah berupa perintah wajib dan sunat kita kerjakan? Apakah menyangkut dengan larangan haram dan makruh kita tinggalkan? Itu bukti cinta kepada Nabi. Lebih-lebih kita ini umat Muhammad, umat yang paling baik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada umat Muhammad. Siapa yang mengatakan umat Muhammad umat nomor 1, umat yang paling terbaik? Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu hai umat Muhammad, umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa hikmah umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru manusia untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, umat Muhammad umat amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umat kepada kebajikan, cegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kedanya. Kemungkaran yang telah merajalela hari ini seolah-olah sudah jadi budaya bagi masyarakat Aceh, seolah-olah sudah terbiasa sang-sang hana pupuli dan nyanyi pubut. Yang pertama mabuk, yang kedua judi, yang ketiga zina. Tiga ini merupakan budaya jahiliyah, hari ini terang-terangan dilakukan di Aceh. Yang pertama mabuk. Dengan apa dia mabuk? Dengan narkoba. Ada istilah baru hari ini, nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah barunya narkoba, nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Yang paling bahaya orangnya telah sabuh adalah sabu-sabu. Sabu-sabu merupakan program kafir dalam rangka menghancurkan generasi Islam. Karena sabu-sabu hasil penelitian dokter
ubena cairan utak abih hingga pungo ujung. Orang-orang yang overdosis, jangankan atuk penghulu di kampung, jangankan bapak imam, orang tuanya sendiri dia tidak akui lagi. Urung ci hanai permeli. Ide baklun pernah kejadian apa atuk anak mit yang kenang sabu-sabu. Ketika dia minta uang sama orang tuanya 300.000 untuk beli sabu, tidak dikasih, dia ancam orang tuanya. Ler doh ribe lula kepeng mak hanabi longkoh taku depu don katuhanya mati ini. Anak yang kenang sabe ma yang pelahi hanai turili dulu. Ini yang paling bahaya. Sampai-sampai kemarin di SD kami di Jomblang sana, anak kelas 6 SD. Kebetulan lewat bapak kepala sekolah, genging anak mit 6 oleh 7 awaknya tengah tumpuk itu. Ban tanjo bang kita pak kepala sekolah, ban kekalan anak mit tengah jipip lim cap kameng di jampungan B29. Kelas 6 SD itu. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu. Aceh. Bebas narkoba. Jangankan di luar, dalam penjara bebas narkoba. Barosa lulung pidato di lapas ID. Lum tanya mbak kepala penjara, wahai kepala penjara, kenapa orang-orang yang ditangkap toke sabu dalam penjara, dalam penjara, pegak rumah, belum motor mewah di dalam penjara, kenapa engkau biarkan awak toki kat sabe dalam penjara kat sabe dulu. Ini penjara, pintu penjara ubun, tapi bisa masuk sabu-sabu dan dibiarkan toke sabu. Kenapa? Rekening berjalan. Orang-orang yang mengambil uang daripada pelaku kejahatan lebih jahat daripada penjahat. Dengan habalun dikira. Orang-orang yang mengambil uang daripada pelaku kejahatan lebih jahat daripada penjahat. Kenapa toke sabe berkeliaran? Kenapa orang jual sabu berkeliaran? Backingannya besar. Nah, backing likut, rekening berjalan. Toke sabe, awak mekah sabe, pelindung sabu. Apakah dia masyarakat biasa? Apakah dia pejabat? Apakah dia aparat? Apakah dia polisi? Apakah dia tentara? Yang membekengi sabu-sabu, ketiga-tiganya toke sabe, penjual sabu dan backing sabu, ketiga-tiganya pembunuh berdarah dingin. Yang malhero pembunuh yang membekengi hingga bebas berkeliarannya sabu-sabu, ambil uang pada toke sabu, tangkap, bayar 1 miliar, bayar 500 juta, lepas mereka. Ini sama juga. Urung mekat sabe, toke sabe dan pelindung sabu, ketiga-tiganya pembunuh berdarah dingin. Biadab. Bahkan lebih biadab daripada PKI. PKI musuh agama, musuh Islam. Wajar mereka membunuh orang Islam. Tapi kita ini orang Islam membunuh orang Islam itu sendiri. Generasi Aceh ronyo mandum kapungo. Ide bak luna dimimbak tiro jak pabina jalan. Kenang lu pun alian bajeh nali dimimbak pabina jalan. Gara-gara sabu-sabu. Ini saya mohon kepada Bapak Atuk, kita semua anti narkoba, sayangi anak bangsa, sayang kepada anak bangsa. Jangan sampai mereka gila, jangan sampai mereka hancur otaknya dengan narkoba. Pak Atuk harus tegas di kampung, harus ada pemuda-pemuda yang pagar kampung. Nyoi-nyoi kalindungi itu kita be. Kadang
ijuk lumo kerubun itu kita dua boh senang atuk di kampung alhamdulillah. Alhamdulillah tunggu kayu. Idung kuimum pilih nyokai segok lewat sabe. Asai juk peng mulai juta itu kita alhamdulillah alhamdulillah Pak Imam. Nyempah negerana lagi itu culok ini bertuh lalu gina nyempah. Kuimum mana tanggung jauh. Ya, ke ulama bengi kurang amar ma'ruf nenengkar bengi atituk tu ke sabe gampung nai bipeng tirtuh ribe sapo kana muda ibir kok sapo ko sapo kana muda bos taut pi bos kang poh bangsa bos tukang poh bije bangsa bos sama-sama kita anti narkoba jaga apa ino hana itu alang cut hana narkoba kan hana ino anemi pungo hana ya lara pungo le tidak boleh, kita tidak boleh membantu kemungkaran. Orang-orang yang melindungi sabu-sabu penjahat juga. Orang-orang yang membiarkan penjahat berkeliaran penjahat juga. Pemimpin-pemimpin yang dia punya kekuasaan, punya kekuatan, mampu dia laksanakan cegah kemungkaran, tapi dia biarkan demi uang, dia biarkan demi uang. Pemimpin biadab, membiarkan anak-anak kita hancur sehancur-hancurnya. Tangkap, hukum. Contoh kita beta malam penjara hukum, HP bebiman, bapak kemah gedena. Nyokot. Hidup mereka di penjara kayak hidupnya dalam istana. Ini yang kita bangga-banggakan hari ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dapat 1 on tangkap, 1 ton lewat, ini sama-sama kita berjuang. Saya salah seorang mubalik pendakwah, di mana saja saya berdakwah, saya ungkapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tidak takut, saya yakin Allah bantu saya. Karena niat saya baik. Lun tayang dah lun kalian anak-anak muda generasi penerus bangsa. Kalau anak-anak kita hari ini pikirannya kotor, pikirannya rusak, siapa yang kita andalkan ke depan anak-anak bangsa yang akan memimpin? Siapa yang kita banggakan? Anak-anak kita ini hari ini semuanya sudah kecanduan narkoba. Siapa yang kita andalkan? Generasi-generasi yang akan menghancurkan agama ke depan. Oleh karena demikian, Pak Atu, saya mohon, kalau Pak Atu cinta benar kepada Rasulullah, mari kita amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan takut. Makanya saya bilang tadi, 3 dengan le. Kalau kita punya kekuatan di kampung kompak, tidak ada alasan. Kata kedina jenderal lah ngembong danyo. Imekat sabe jenderal. Drop jenderal. Hana jenderal di kantor. Apa jenderal do mekat sabe mesu. Itanya kan aduh hana mau dengku pakon hana ni tikap hana oh dengku tikap pakon nyan atu hapeut lah kampung tu hapeut nyan yang berat depoh ile. Nyokon itanya kiban hana mau nyaur tuha kampung le gile. Tu sayang generasi dulu sampai ke rumah sekolah SD sudah masuk narkoba. Apa yang kita banggakan ke depan? Tangkap. Tangkap. Ya bukan 5 juta lagi. Orang-orang yang makan harta haram daripada penjahat lebih jahat daripada penjahat. Yang enggak fair. Orang-orang yang mengambil uang daripada penjahat lebih jahat daripada penjahat. Membiarkan anak-anak Aceh gila, membiarkan generasi-generasi geger otaknya dengan membiarkan sabu-sabu berkeliaran.
Kalau masih setorannya banyak, tidak tangkap. Setorannya kurang, tangkap. Ini penegakan hukum. Ini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sama-sama kita umat Islam, umat Muhammad. 1.000 rupiah uang haram kita ambil di pertanggungjawaban di hadapan Allah. Min aina ila aina, dari mana uang kau dapat, kemana kau belanjakan? Hari ini boleh kita bersenang-senang dengan uang haram, tapi ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bertanyakan, min aina ila aina, dari mana engkau dapat, kemana engkau belanjakan. Kemudian yang kedua, judi. Hari ini saya baca di internet itu, di YouTube sudah banyak judi-judi, penjudi online, judol ditangkap. Ada juga dari kepolisian, ada juga dari orang yang biasa, pejabat-pejabat juga banyak yang terlibat judi online. Ya situ dengar kala kaitu judi online. Yo kana yang baru ulah meronyo. Boneka-boneka akan memberi laba kedanya boneka itu ya. Pulih-pulih pungo raja. Bu, nalaba imam dahribe kan 20 juta, bu 3 balai blok melimang ane dipilih. Ko pungo-pungo harap peng li benda yo melimang tali debi. Sudah 30 juta supaya keluar yang banyak. Begitu kita taruh 30 juta, 1% pun tidak keluar lagi. Tabangai-bangai raja. Li bangai ngedengi prakerui babahlah. Dalam satu hadis Rasulullah, man la'iba bin nardi faka'annama sabagha yadahu fil hamya khinzir. Dengar baga. Barang siapa main judi, apakah judi chip, judi lotre, judi bola, yang namanya judi sebagaimana tersebut dalam tafsir Khazin, kullu syai'in fihi qimar fahuwa minal maisir. Satu permainan yang ada taruhan itu judi namanya. Urung-urung main judi, apalagi judi sip. Faka'annama sabagha yadahu fil hamya khinzir. Urung-urung main judi, tabantat lagi kagepatho, jaro gonyan lam atho dan darah bui. Imam Nawawi dalam mentafsirkan hadis man la'iba bin nadashir faka'annama sabagha yadahu fil hamya khinzir. Rasulullah lepas saban urung main judi ngan urung pajo sibui saban horat sama-sama hareup. Kalau ada atau penghulu main judi atau penghulu yang tukang pajo sibui. Kalau ada dusun main judi keplor, main judi keplor, tukang pajo sibui. Saban tak lagi pajo sibui nyamban pegang perumpamaan Rasulullah. Cukup hina orang-orang main judi. Sama seperti orang makan babi, pemain judi. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, mathalul ladzi yal'abu bin nardi thumma yaqumu fa yusalli mathalul ladzi yatawaddau bil qayhi wa dam khinzir thumma yaqumu fa yusalli. Perumpamaan orang main judi, dia main judi ketika dia dengar suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar, ikebah hapi si ai pemati pasolangke ya sembahyang masjid nasa leunya duk lomba kada gupi betul lam jackpot main lam ente atiatan sembahyang lam masalil ladzi yatawaddau bil qahi wa dam khinzir ya masjid ya sembahyang dung sembahyang. Hakikatnya walau nampak pada mata kita air, padahal itu berwudu dengan nanah dan darah babi. Urang main judi gedung itu sembahyang nyen ngenano dan darah boy. Begitu hina orang-orang main judi. Sederalun bek bangai dan nyong dekedi tang main judi menang sebuah miliar, 1% pun tidak bisa kita miliki. Kita makan diharamkan Allah, kita berikan kepada anak istri haram, kepada kita sedekah haram,
kemanapun kita bawa, tetap uang itu haram. Apa yang kita banggakan? Padahal ada medih peng halu mempeng 50,000 70,000 tabla paketnya. Kata main judi chip. Kalaba merempok tabah miliar. Sesen pun tidak bisa sah kita miliki uang haram. Punya tak kah? Bak wifi je kedai kopi kamu main judi. Yang dro-dro lang kawannya, atuk-atuk menyuna kedai kopi. Pegak amaran dilarang main judi chip, domino dan sebagainya. Menyodro nepo kedai kopi hana nelarang. Dosa yang minum kopi, yang main chip dan sebagainya tanggung oleh yang mempunyai kedai kopi. Po kedai kopi tanggung dosa 50 ro anu duk bak kedai kopi don, dosa tanggung lipo kedai kopi yang hana gedam anu main judi bak kedai kopi. Yang anggap remeh sama dengan memakan daging babi. Begitu hinanya judi. Kemudian yang ketiga zina. Lewat media-media elektronik yang kita sayangkan anak-anak kita yang masih 6 kelas 6 SD, kadang-kadang kelas 1 SMP sudah kita beli HP-HP yang bagus untuk pribadinya. Luntuan anak hukum tuah ke SMP you beli HP hana lo HP lun naga lunjuk entiat lebih wate tiju lu jaga. Lun pribadi dengan guna lembah HP Android tak boleh motor lo kubah tutup berita. Yang sering HP-nya lembah. Tabak lun tepu ada tengku-tengku bila long HP bodoh culok orangnya tu. Bila urang biasa tengku-tengku la long HP orang. Kadang-kadang tengku duk bak kedai kopi, masyarakat biasa 2 jam main HP bak kedai kopi. Tengku 5. Anda tak orang pegak pergi tengku gara-gara tengkunya keke malai tu. Sangat memalukan budaya karena dalam HP tersebut ada pornografi. Dalam HP tersebut ada pornografi alanya lempulong yang grafi-grafi ujung lah. Ane-ane bak kamu ide mamuduah na pernah terjadi zina gara-gara HP. Uronyo sudah bisa video call. Ane drone ane agam ino di Aceh Tamiang perkenalan lewat HP. Ane kamu biru ni deh. Jam 1 malam dia telefon pakai HP lewat video call. Anak perempuan dalam kamar pakaiannya entah apa, laki-laki dalam kamar entah apa pakaiannya macam mana. Jadi jarak jauh cukup mengerikan. Sampai-sampai terjadi zina. Di Banda Aceh hari ini jam 2 malam, jam 3 malam masih berkeliaran anak-anak perempuan. Kok di Aceh kok ngeri. Aceh nejak 3 Banda Aceh. Don sering lu dakwah lah wek-wek lah kalian perkembangan. Anak inang yang jak-jak kuliah poh 2 malam mentang mak kedai kopi dengan anak agam. Poh 3 malam mentang wek-wek anak inang anak agam. Nyo kejadian dong. Di Banda Aceh kumpul kubu inang dan agam. Konjino dong. Sudah yang saya tahu mulai tahun 90-an. Tahun 90 saya 89-90 tamat SMA 2 Birit. Lun umuh anak duha aku baru 50 pun. Lahir tahun 70. Kadang-kadang nengikan duha lahir karena lelah. Jadi tahun 30 analam na HP itu ya. Jadi jak Banda Aceh kirim alamat le keluarga le ngelun cara lo. Kuliah. Truk tempat goknya balot tok pintu langkamba 2 boh ranjang man 2 boh nani inang. Tempat kos laki-laki. Tidak boleh datang anak laki-laki ke tempat perempuan, datang perempuan tempat anak laki-laki. Sampai-sampai keluarga lu tok keruplonya lahir anak bajeng tabo, anak inang anak matang lempang luar. Jadi kumpul kebo dan kemudian di Aceh tahun 90 sudah mulai. Manjino 2020 pun anak-anak do kuliah yang pri-pri hanai wo ajak ke Sabang tu. Sabang aja. Kalau kau dengu kang permohai tapi udip lagi suami istri kumpul kubu silahnya. Ini terjadi di Aceh hari ini. Anak sajan tementang inoi gampung ai dah jaga pulau tajuk kuliah nombor 2. Tidak bakal selamat kalau tidak ada ilmu agama.
Ini kejadian di lapangan cukup menyedihkan bangsa hari ini. Pelacuran merajalela, anak-anak kuliah sudah menjualkan dirinya kepada laki-laki hidup belang. Na kios, na kafe-kafe di Banda Aceh, na motor tedang Innova nanti bo. Itu tak motornya hanali, ane darah duduk ke kedai pe la motornya lehoi ba, tinggi sama motor kah hanali ane darahnya. Alehoi ba. Menangkap kejadian di Banda Aceh hari 22. Cukup menyedihkan bangsa ini. Cukup menyedihkan. Oleh karena demikian, ini tanggung jawab kita bersama. Baik tidak baik anak kita ke depan, orang tuanya sangat tergantung orang tuanya. BBU karena belum HP Android, biarkan anak nonton pornografi, porno aksi dan sebagainya, game-game yang memang mengganggu moral akhlak mereka. Oleh karena demikian, salah satu program kafir dalam rangka menghancurkan akan Islam, yaksibuna lahum ghaira ta'atillah, dibuat program demi program oleh orang kafir, bukan pada perbuatan taat kepada Allah. Kita akui ataupun tidak, media elektronik bukan tidak ada manfaat HP, tapi disalahgunakan oleh anak-anak kita sekarang. Cukup menyedihkan. Mak ayah yang Allah Tuhan muliakan. Jadi lebohnya orangnya judi, mabuk dan zina. Mari sama-sama kita ganyang, kita jaga, kita berantas. Allahu Akbar. Be kompak, karena dengan kitanya penuh kekuatan dan kekompakan. Yang kedua, cilok kalenjung ini Pak Betulah tabak ji dengan dakwah je tetet untuk bola podua mulai nak bubu. Kan. Apa duk tak ini. Pasal guru. Tak elok apa padu. Pasal guru kan. Dia buka cuti. Yang kedua, syariat Nabi Muhammad. Apabila kita betul-betul cinta kepada Nabi, ikuti syariat beliau, perintah beliau. Perintah ada wajib, ada sunat. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Nabi, yang Allah berikan melalui Rasulullah, ikuti kalau betul-betul cinta dan sayang kepada Rasulullah. Syariat yang paling besar dalam Islam, perintah yang paling besar, kewajiban yang paling besar, bukan salat, bukan haji, bukan umrah, tapi menuntut ilmu agama. Kenapa? Menuntut ilmu agama itu merupakan syariat yang paling besar. Ketika Allah wajibkan sembahyang, maka wajib kita belajar ilmu tentang sembahyang. Kalau tidak, Allah tidak mau terima ibadah kita tanpa ilmu. Haji wajib kita kerjakan apabila sudah memenuhi syarat. Wajib belajar ilmu tentang haji. Terhenti sah ibadah di atas ilmu. Umi ingin kena umi yang dalam tayang Mbak Don tengok kat tengah hari nyopu bawah umi jeruk ni ini jeruk, ini ada lagi buah kerengkeng, ini ada lagi buah salak, ada lagi buah apa ini, tiga macam buah salak, buah jeruk, buah kerengkeng. Tayang Mbak Don umi secret jauh umi buah jeruk, buah kerengkeng ataupun buah salak. Nabak ebak salak, nabak ebak jeruk, ebak limau, nabak ebak kerengkeng, boka, boh kaye ubina boh kaye, nadom umi rempek boh kaye, bahwa boh hina tapi hanaba, nana rempek, nana teme boh drin ubibiraya, katanya pane boh drin, hanaba eduku atana kerau, dapati mustahil ada buah tanpa batangnya. Begitu juga antara ibadah dan ilmu. Ilmu ibarat batang kayu, buah ibarat ibadah. Salat, buah haji, buah zakat, buah puasa, buah. Batangnya ilmu tentang haji, ilmu tentang sembahyang, ilmu tentang puasa. Itu batangnya. Tanpa batang, jangan mimpi ada buahnya. Begitu juga dengan amal kita. Jangan mimpi akan kita dapatkan fadailul a'mal tanpa ilmu tentang amal.
hati-hati bodoh dengan ilmu agama. Jangan kita sampai mati dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, Allahu yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah sangat benci kepada orang-orang yang pandai dengan urusan dunia, bodoh dengan urusan akhirat. Rawahul Hakim, hadis diriwayatkan oleh Hakim. Allah sangat benci orang-orang yang pandai dengan urusan dunia, bodoh dengan urusan akhirat. Kita selaku orang tua banyak uang, kita sekolahkan anak kita. Nyonya dengar begot ke hanjur jatuh gula. Kita sekolahkan anak kita mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 sampai dia jadi profesor. Dia kuasai ilmu pertanian, dia kuasai ilmu perikanan, dia kuasai ilmu peternakan, dia kuasai ilmu teknologi, dia kuasai ilmu ekonomi, dia kuasai ilmu politik, dia kuasai ilmu kedokteran. Semua ilmu dunia dia kuasai. Ribuan orang kagum kepadanya karena kelebihan ilmunya. Tapi bodoh ilmu agama, dia tidak kenal Allah, tidak takut kepada Allah, dia tidak tahu tata cara ibadah, iri dengki, ta'ajub, riya, takabur. Kalau dia bodoh ilmu agama, sebesar apapun, sehebat apapun ilmu dunianya, sampai mati dibenci oleh Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bukan tidak boleh sekolah. Hati-hati kalau anak-anak kita tidak punya karakter Islam, tidak takut kepada Allah. Kejadian di lapangan, anak-anak kita yang kita sekolahkan ke luar negeri tanpa ilmu agama, tanpa takut kepada Allah, akan hancur. S3 yang dia raih, profesor doktor di luar negeri, kembali ke Aceh, jadi kepala dinas, jadi kepala penjara, jadi kepala SMA, jadi kepala puskesmas, jadi kepala rumah sakit. Ketika jadi kepala, karena ilmu agama tidak ada, tidak takut kepada Allah, maka S3 dia praktik dalam kehidupannya. S1 sekut, S2 sawit, S3 sampung. Sawit, sekut, sampung. Habis pengrakyat di paju. Cipegakon tian. Bila menyokon kuno musumpah malanyo di hadapan roh. Ini yang kita sayangkan. Ratusan juta kita habiskan uang. Anak kita menjadi musuh-musuh Allah, menjadi musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh agama. Orang-orang yang makan haram, musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh agama. Yang makan haram, musuh Allah. Ratusan juta kita habiskan uang kita, suruh dia belajar menjadi profesor doktor, tapi tidak takut kepada Allah. Maka dikala jadi kepala dia praktek S3-nya, sawit, sekut, sampuh, habis anda kopi. Cipegakon ya. Bapak Atuk sendiri yang paling kecil dalam masyarakat pemimpin. Kalau Pak Atuk tidak tahu agama, Bapak Datuk Penghulu tidak takut kepada Allah, habis pengampung. Tapi bakal mau dijahitan kabeh pengampung gara-gara Atuk Penghulu tidak takut kepada Allah. Ini kunci keberhasilan. Jangan kita bangga dengan uang haram. Allah tanyakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Min aina, dari mana engkau dapat, kemana engkau belanjakan. Kalau kita ngomong dusta, ya Allah lunhana loncok, maka tangan kita akan bicara di hadapan Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci mulut kita, tangan yang bicara. Ya Allah, lunna loncok seribe ya Allah, lunna loncok 10 ribe ya Allah, lunna loncok 10 ribe ya Allah, lunna loncok ya Allah 10 juta. Ini yang bicara di hadapan Allah, tangan kita. Kemudian kaki kita menjadi saksi, ya Allah lunna lonja ya Allah. Allah juga menjadi saksi, inna kunna alaikum syuhudah. Kemudian dua malaikat rakib atid, wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin. Kemana kita mengelak di depan Allah Qadhi Rabbul Jalil. Hari ini boleh kita ngomong saya tidak ambil, demi Allah saya tidak pernah ambil. Boleh kita ngomong dusta, tapi di depan Allah tidak ada kedustaan. Ini yang kita takutkan. Kembali kepada Allah, sengsara selama-lamanya.
karena penderitaan yang kita alami, siksa Allah luar biasa, neraka tempat tinggalnya. Maka jihurojo, ajak anak-anak kita, antarkan anak-anak kita ke tempat didikan agama, supaya anak kita ada karakter Islam, dia kenal Allah, dia takut kepada Allah. Kalau anak kita sudah ada karakter Islam, sudah takut kepada Allah, sudah bisa beribadah, maka ya jo kuliah anak pemanya, beje ke profesor, beje ke kepala dinas. Dikala dia menjadi kepala dinas, kalau anak yang takut kepada Allah, malam jam 3 malam dia bangun tahajud di hadapan Allah. Dia berbicara di hadapan Allah, ya Rabbi ya Maulana, telah Engkau berikan nikmat kepada saya ya Allah, nikmat yang besar, kehidupan, kesehatan, juga pangkat jabatan. Saya sudah menjadi kepala dinas. Kalau Engkau Allah drone ya Allah hanana pejut lun akan hanjut lu kepala dinas. Lun gaji le moto ibi moto operasional BL Mirah Pajero lo ibi minyak boh bak galon pre minyak ibayu oleh pemerintah. Rumah ibi gorden tip-tip pun digantung. Berbicara anaknya di hadapan Allah, ya Rabbi ni jagalun ya Allah, tiri berupiah bek lempuh peng harum ke mak ke yahlun ya Allah, tiri berupiah bek roh lempuh harta harum ke anak perumah lun ya Allah. Nyu anak yang berhasil, yang kita didik, dia takut kepada Allah. Kalau anak-anak yang kita didik hari ini, kita habiskan uang ratusan juta, anak kita menjadi orang-orang yang makan haram, maka anak kita menjadi anak-anak musuh Allah. Orang-orang yang mencuri itu musuh Allah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sayang, cukup sayang, 400 juta kita habiskan uang untuk menyekolahkan dia. Tidak lebih uang yang 400 juta itu untuk kita persiapkan untuk membeli neraka anak dan kita. Ini yang cukup menyedihkan. Jangan anggap sepele dengan harta haram. Boleh hari ini kita berfoya-foya, silakan, hak kamu. Tapi 60-70 tahun, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dipertanyakan oleh Allah apa yang telah kita perbuat. Sanggup? Kalau sanggup, pajak hojo harum, pajak hojo harum, pajak hojo harum. Kalau memang sanggup, dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat Allah di hadapan Allah, min aina, dari mana engkau dapat dan kemana engkau belanjakan? Sanggup? Silakan, silakan. Na rencana ada melangkawannya, na rencana mati, citunyo jaro ya, na rencana mati tidak om. Pasti mati itu datang. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya ayah-ayah yang berhasil adalah ayah-ayah yang mendidik anaknya takut kepada Allah. Itu ayah yang berhasil. Kalau ayah ngomong saya sudah berhasil, anak saya 6, semua sudah berhasil. Yang satu sudah jadi kepala dinas, yang satu sudah menjadi kepala rumah sakit, yang satu sudah menjadi kepala SMA, yang satu sudah menjadi kepala SMP, yang terakhir masih kroah di rumah sakit Zainal Abidin. Semua sudah berhasil. Kita tanya kepada ayah yang ngomongnya sudah berhasil, ayah, anak ayah yang sudah menjadi kepala dinas masih makan uang haram. Anak ayah yang menjadi kepala dinas, yang menjadi kepala sekolah, yang menjadi kepala rumah sakit masih makan haram. Kalau anak ayah masih makan harta haram, gagal didik anak. Karena takut, anak tidak takut kepada Allah. Ini jadi masalah. Boleh hari ini kita bersenang, tapi kita mati. Tidak ada yang kebal hukum Allah, tidak ada yang kebal tentang pertanyaan malaikat Allah. Tidak ada yang bisa mengelak pertanyaan-pertanyaan malaikatnya Allah. Min aina, dari mana engkau dapat uang? Hari ini boleh kita ngomong saya tidak makan haram. Ini yang jadi masalah hari ini. Berhasil tidaknya kita di dunia ini, lihat pada diri kita. Takut tidak kita kepada Allah? Kalau kita tidak takut kepada Allah, maka tidak akan selamat dunia dan akhirat. Tetap haram, haram, haram. Itu yang kita suka, itu yang kita kedepankan. Nyo dengu, kan mangat-mangat benteng ini.
Didan ayah-ayah lukalon yang tanggung jawab dunia akhirat kepada anaknya. Yang banyak ayah hari ini cuma memikirkan kebahagiaan dunia kepada anaknya. Asal anaknya sudah punya uang, asal anaknya sudah punya pangkat jabatan, sudah, walaupun itu haram, tidak mau tahu. Tapi bagaimana anak saya ketika kembali menghadap Allah? Bahagiakah dia? Lepaskah dia daripada azab Allah? Ini yang jarang orang tua tanggung jawab dunia dan akhirat kepada anaknya. Ñu tahu di londonya dengku mutuah perleharta tagai berkekuasaan dumpu bekayanya tagai mati hana rencana li tapu nyan tanyo tu di tebal lagi kafe udip dengku ikapi ya sai dunia senang kabi akhirat iji hana li tapu biki tanyo umat Islam kelagian ad-dunya mazraatul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam supaya senang kita hidup dalam alam kubur, alam barzakh, supaya senang kita hidup dalam padang mahsyar ribuan dan puluhan ribu tahun lagi bebas meniti di atas titik siratal mustaqim secepat kilat. Itu kebahagiaan hakiki. Nyekeh perlayak jo anak pendidikan agama, bukan tidak boleh sekolah. Silakan antar anak kita ke sekolah supaya anak-anak kita pandai menjadi anak-anak Aceh sebagai kepala, tapi kepala yang amanah, kepala yang jujur. You know, nanggro lewetnya ide di ilmu di dua langcut dan namufo. Nyo pegah BO kejadian gara-gara handaya ke Allah. Ibirin ada acara auronyo urung careng, urung amanah bangai. Bodoh. Orang-orang amanah, orang-orang jujur itu bodoh. Yang pandai orang-orang yang mau mencuri harta rakyat itu yang pandai. Acara personi kemarin di Birin. Ada seorang anak murid saya yang kerjanya di Dinkes, Dinas Kesehatan. Disuruh kepalanya untuk menjaga satu bidang atlet. Disuruh jaga hotel, tempat dia tidur, mobil kemana dia berangkat, makanan dan minuman diatur. Dia kasih uang 150 juta. Dia jujur. Pagi dia beli nasi serba 7.000. Di Bun juga dia buat 7.000. Iblo I 5.000 tulis bakbo 5.000. Kok jujur? Blobu 20 bungkuh tulis 20 bo. Habis acara personi, dia jumpai kepala. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bapak, ini pertanggungjawaban saya. Ini LPG-nya 4.20 juta lebih Bapak. Dikim Bapak pugukeun bangai peng angkat of pabi. Berupaji urung jujur bangai urung jodoh apa pakai. Orang jujur itu bodoh hari ini. Begitu dunia hari ini. Bukan bersyukur kepala karena orang jujur, masih ada orang jujur. Tersenyum, bahkan menyindir. Bodoh, bangai peng angkat of pabi. Ada satu lagi, profesor doktor, sekolah ke luar negeri. Dia beli pagi nasi serba 7.000, ditulis di Bun 14.000. Profesor doktor, dia beli 7.000, di Bun 14.000. Dia beli air 5.000, di Bun 10. Dia beli nasi 20 bungkus, ditulis 40. Habis acara tinggal uang 100.000. Dia bilang sama kepala, Bapak ini pertanggungjawabannya, ini uang lebih 100.000. Pandai kamu bisa menghabiskan uang. Nyamban nanggro nyo denggu, nyamban. Yang benar, yang jujur bodoh. Yang mau ambil uang rakyat pandai. Ini negeri hari ini. Kajelah. Beda dakwah malamnya dengan dakwah lain kan. Punya tungku lain haji pegah ya ikeh anak aku pegah gena aju puya ada pegah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kawan yang paju-paju peng harum ya Allah kap keneng ke malamnya ka keneng ke malamnya. Ai. Atau nejak baru meninggal nah kan. Nah beda urang kaya meninggal, urang pangkat meninggal, urang gasin nah. Urang gasin meninggal di mana ada pegafat atau mayang tak berkubu. Urang kaya, urang raya pangkat yang lelepeng, waktu meninggal di mana pegafat atau mayang presian. Ya cok peng 2 miliar bak peng pas orang kubu nah.
tidak boleh mencari, silakan. Tapi ingat, harta, pangkat, jabatan semua tinggal. Inna lillah, tidak dibawa mati. Hati-hati, jangan kejar yang tidak diperintahkan oleh Allah, jangan kejar yang diharamkan oleh Allah. Pasti engkau tinggalkan, pasti membelakangi akan dikau. Oleh karena demikian, hidup ini tidak akan berhasil kalau tidak takut kepada Allah. Tidak akan takut kepada Allah kalau tidak ada ilmu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut akan Allah daripada hambanya Allah, itulah ulama. Maknanya, kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak kenal Allah, tidak akan takut kepada Allah. Kunci keberhasilan, takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, jangankan 100.000, jangankan 1 juta, jangankan 100 juta, 500 rupiah tidak berani kita ambil. Boleh kadang-kadang nafsu kita berbicara. Lun juga pemimpin, rida bak bahu lun, lagi nyo rida, tupi-tupi lun. Tapi nafsu berbicara. Napeng 5 miliar ikulun, ikulun nafsu lun. Paisal pajan lo, moto ke golomna, rumah golomna, pajan lo, 5 ton ke golom temai kita bermedu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, ilmu dan iman kita berbicara. Ya Allah, saya boleh menipu masyarakat saya, ya Allah. Julun tipe masyarakat lu pegah proposal mono lu pegah medih. Tapi don haji lu pengen, ya Allah. Malaikat don haji lu pengen, ya Allah. Nyan penting tat uronyo dalam kehidupan kita, takut kepada Allah supaya bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Bahagia dunia dan akhirat, kita terpelihara daripada perbuatan salah, kita terpelihara daripada perbuatan dosa karena takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, di mana saja kita berada ada Allah. Kalau kita tidak takut kepada Allah, takut kepada manusia, wate hana urang kamu tat, wate ke urang ada pupu-pupu malai dengan urang melikut, buat mengita buat kejahatan karena kita tidak takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, di mana saja kita berada, pantauan Allah, malaikat Allah. Ini yang sangat kita dambakan. Akan lahir anak-anak kita yang amanah, yang jujur. Jadi atu amanah, atu jujur. Jadi Pak Camat amanah, Pak Camat jujur. Jadi Bupati amanah, Bupati jujur. Jadi jadi gubernur beragama, takut kepada Allah, jujur dan sayang kepada rakyat. Ini yang sangat kita dambakan. Kalau memang pemimpin itu tidak takut kepada Allah, jangan mimpi dia itu akan sayang kepada rakyat. Jangan mimpi dia itu akan cinta kepada agama. Kalau memang dia itu tidak kenal Allah. Makanya ya ju'ane pendidikan agama. Masa depan bukan harta, bukan pangkat jabatan. Innalillah, semua tinggal. Masa depan adalah kubur. Amal salih itu yang kita bawa. Tidak ada yang kita bawa lain. Oleh karena demikian, ya ju'ane bak tikula be ipengek legop, ya ju'ane bak bet be ipengek gop. Lun wate SMP zaman beulun jabun. Gehelayah lun. Paisal gatane lun menyogatah ada tim jabut titikula be tajak. Urang zaman getekankan bet ile. Menyuhana tajak bet titikula hang bijak. Nomor 1 agama. Uronyo kata balik. Nomor 1 sudah kita jadikan nomor 2. Nomor 2 sudah kita jadikan nomor 1. Sekolah nomor 1, agama nomor 2. Sekolah tidak boleh tidak, mesti wajib sekolah. But je ada hana but. Begitu kejadian di lapangan. Lontanya sama Pak Atuk, jauh pun jujur Pak Atuk nyokara habis kerana baca doa. Pak Atuk, you know anak mit Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sekolah. Ujian dari du. Nah, ne intat anak batikula pakai mantel ataupun pakai payung, ya intat puhan batikula. Kiban, Atuk. Ujian bunga, reduk loh. Anak mi batikula, ya intat pakai payung, pakai mantel, pun memang nekun. Nah, enggak usah sekolah aja nak hujan. Kiban, nak intat, pu bahir mo. Ya intat kan? Pakai payung kan? Pakai mantel kan? Buka. Anak mi malam mijak bet, reduk becut. Kiban nekun.
ambek kajak banyak kanya yang bamban palih mai monyo tikula laujun na intan menyebut be uruduk kahana jakbut idih baklun kana budaya lo moronyo budaya untuk menyesatkan anak-anak kita, untuk menghancurkan agama kepada anak-anak kita. Apa budaya? SMP hana jakbut le karaya idih baklun dibirin pegah bak mak-mak lo hana jak le be karaya ina bubut tak nak mit malai lu. SMP Quran belum dia bisa baca, akidah belum dia tahu, tapi sudah tidak lagi ngaji, alasannya sudah besar. Jadi bakal mau dengar. Apabila anak-anak SMP tidak lagi belajar agama, maka akan datang suatu masa di Aceh sebagaimana Abu Tu pernah menyatakannya di Dayah Abu Payapasi. Apa kata Abu Tu? Apabila anak-anak Aceh horonyo kaji ulama, hai tim jak boleh, hai patih li haba ulama, maka sabo saah di Aceh yang poh ulama-ulama Aceh anak Aceh sendiri hana patih nekalan haba urun tuha biasa kejadian tu. Anak-anak Aceh apabila uronyo hanali ilmu agama rusak dengan akhlak hanali dengan sabu-sabu dan lainnya 500,000 tajuk peng hai nyempak peng 500,000 ipatung kujih pabih itimpoh tungku ngempeng 500,000 tu karena tidak ada lagi nilai agama dalam jiwanya. Ini yang sangat kita sayangkan. Generasi-generasi muda kita SMP anak jak belir maka tumbuhlah begal-begal pencuri-pencuri di kampung. Anak mit gaduh main HP saboh main judi punya daerah sago baru kedih gaduh cungkut kudu denggop punya sago-sago kedih gaduh jujik ke pencuri buah sawit go pakon HP berlebuh pulsa main judi dan beli sabu-sabu. Ini kejadian di lapangan. Kita akui itu pun tidak, yang menghancurkan anak-anak sekarang bukan orang lain, bukan orang kafir, ayah dan ibundanya sendiri yang membiarkan anak-anak tidak lagi belajar ilmu agama. Alasannya sudah besar. Ini ke mana bu? Ini bak lu lagi kan? Retak SMP hejak boleh. Sabar deh. Preh sabo saah akan tu lagi abu tu pegah. Yang poh ulama Aceh di Aceh, anak-anak Aceh itu sendiri. Jodoh dua. Dia tidak hiraukan berapa mahalnya harga nyawa orang. Asal kana pel 500,000 kabere hiji kanangan 20 pulsa kanangan 2 sabe. Nyawa orang tidak ada nilai padanya. Apabila anak sudah jauh dengan agama, maka Aceh akan hancur sehancur-hancurnya. Yang membunuh para ulama anak-anak Aceh sendiri, bukan orang lain. Haba Abu Du Lunduan pernah du dengan anak murid Abu Du, Allah yarham, ayah din di Juli lih sembahyang Jumat 2 jam kamu bicara 4 mata pegah ligoknya selama nejak sajan Abu Du apa keluar kata-kata daripada mulut Abu Du kejadian semuanya karena berbicaranya dengan hati nuraninya. Hidayah yang diberikan oleh Allah, dia berbicara karena ada petunjuk daripada Allah, diberitahu bahwa ini akan kejadian, bukan mendahului, tapi diberi pengetahuan. Banyak kata-katanya yang terbukti. Oleh karena demikian, saya mohon kepada ayah-ayah, bapak atuk dan sebagainya, buatlah program-program di kampung. Anak-anak SD SMP yang mereka tidak di kedayah, anaknya hanya tajuk bak dayah, wajib belajar ilmu agama pada balai-balai pengajian. Buat program di kampung. Tidak boleh anak berkeliaran tanpa mengikut pengajian. Boleh kita orang tua membuat program, boleh Pak Kesi beserta camat buat peraturannya, boleh, karena untuk menyelamatkan generasi kita. Mak ayah rusilun ya Allah Tuhan muliakan. Kemudian kita nyonyo Bandung akan terasakan mati. Macam mana keadaan orang dalam kubur? Nabi pernah menyatakan dalam satu hadisnya, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawith. Keadaan mayat dalam kubur persis orang karam di laut. Urang karam di laut engkau menduah tajuk mengledon hana perlema. Alenyan ane tajuk rumah mewah 2 tingkat
5 kali 5 meter satu kamar, ada AC-nya, juga ada kolam renangnya. Hana perle urang karam di laut rumah mewah. Alinyan tajuk moto Pajero, alinyan Falfire, dan alinyan lom macam moto lagak tajuk urang tengah karam laut hana ge perle adanya. Yang dia butuhkan pelampung tikrek tempat gemumat bek lam i. Begitu juga mayat dalam kubur. Tidak butuhkan harta pangkat jabatan, yang kita butuhkan amal soleh. Ini yang kita butuhkan. Makanya perbanyakkan amal soleh sebelum datangnya mati. Kemudian yang kedua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Orang meninggal, setelah kita mandikan, kita kafankan, kita sholat, kita antar dalam tempat kediaman terakhir dalam kuburnya, bila zadin, dengan tidak membawa amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinah, persis orang nyebrang lautan tanpa perahu, tanpa kapal. Jak uleli kedih ubal Aceh menuju Sabang, ada yang naik kapal cepat, ada yang naik kapal lambat. Nah tira urang hana ge kapal cepat, hana ge kapal lambat, gemelangu ngejarau aju. Maka sampai di tengah laut, fayagriku garakan, tenggelam, karam di tengah lautan, mati. Begitunya sengsara orang-orang yang kembali kepada Allah tanpa amal soleh. Kita berdoa kepada Allah, kiranya kita malam ini yang duduk bersamaan malam ini berhadapan muka, memang betul-betul karena disebabkan oleh cinta dalam hati kita kepada Rasulullah, membuat peringatan maulid, mengingat kembali hikmah kelahiran Rasulullah. Dan kita, Nabi begitu cinta kepada kita umat juga balas cinta Nabi. Yang pertama banyak berselawat kepada Nabi, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, yang salah kita tinggalkan, yang kewajiban kita kerjakan. Insya Allah sebagaimana malam hari ini bersama-sama, yakin insya Allah nanti kembali kepada Allah juga bersama dalam surganya Allah bersama Rasulullah, insya Allah, insya Allah. Oleh karena demikian, ya juk anak bak didikan agama, benar anak yang soleh sabote yang berdoa ke gedanya, lih amal soleh, benar anak yang soleh yang sangat kita dambakan. Ya ketika kita meninggal dia menjadi imam, berdoa kepada orang tuanya, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fa'ana, dengan linangan air mata. Doa anak mustajabah, tidak dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dosa ibunda tercinta berkat doa anaknya menjadi imam, semua orang lain diterima doanya oleh Allah. Kemudian setelah orang tuanya meninggal, tiap saat habis salat dia baca qul huwallahu ahad paling kurang 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah nepedru pahala qul huwallahu lu baca ke mak ke yahlun ya Allah. Menyomak ngayah lun god ketamah pemetamah god ya Allah. Menyomak lun hana god lang adib karena berdosa ngendon pinah adib ya Allah. Inilah anak yang kita dambakan. Tak akui ataupun hana, ketika kita telah tidur dalam kubur, sangat kita butuhkan doa anak yang soleh, anak yang lebih dalam agama. Tiap-tiap malam Jumat, malam mustajabah doa, khamsatu awqatin la turaddu fina doa, 10 waktu yang mustajabah diterima doa oleh Allah. Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam 10 Muharram Asyura. Dan keempat kelima malam hari raya puasa dan hari raya kurban. Habis sholat isya ataupun maghrib, dia bacakan Yasin, surah Kahfi, menangis di hadapan Allah, mendoakan orang tuanya. Ya Rabbi, lepedruk baca Yasin lun tuan kepada mak ayah lun, menyugut mak lun Allah netamah bebetamah god nge ayah, menyu ayah lun hanagat mendosa ngendon ya Allah, lepinah adib berkat Yasin lun baca. Itulah anak yang sangat kita dambakan. Hari ini boleh kita ingin anak yang punya pangkat jabatan, kekuasaan dan harta, yang bisa membuat pulang harta kepada kita. Tapi ingat,
ketika telah berbaring dalam kubur tidak lain yang kita harapkan doa dan doa daripada anak yang soleh. Tidak akan lahir anak yang soleh kalau bukan di dayah dan pesantren. Ini bukan tidak boleh sekolah, silakan. Ya juk tikula be pungut legop, ya juk bak but be pungut gop. Insyaallah anak akan selamat. Dia baca Yasin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Imada jiruduh ayah deh mak yang jasa haita balah jasa mak dikurung bulan ke kandung 2 bulan ke bisusu ngemput nak balah ke susu mak maka jilang lagu sapa kana ikelan gedanya urang si demi ke ane mesek gejak mita ane demi ke urang si pisang putih maharga. Ayah kadang-kadang menyembunyikan kedustaannya demi senangnya anak. Kadang-kadang ayah sakit, ibunda sakit, dia ngomong sama anaknya tidak sakit demi kebahagiaan anaknya. Kadang-kadang dia tahan lapar, dia bilang tidak lapar demi kebahagiaan anaknya. Maka anak-anak yang soleh tahu membalas budi orang tuanya. Setiap saat dia kirimkan doa, setiap saat dia baca Quran, setiap saat dia bersedekah atas nama ibunda tercinta. Setelah dia baca Yasin, dengan linangan air mata dia berdoa kepada orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم فقهنا في الدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا يا مولانا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan berakhirnya doa anak yang soleh, berakhirlah acara kita nyoba malam berbahagianya. Ayah-ayah, ibu-ibu atau jadi bek bedah hilatiat BU penutup dan golom lonjuk, yaitu kedua BU penutup ilmu yang telah kita dapatkan. Apakah melalui dakwah seperti malam ini atau lewat majelis-majelis taklim yang perempuan dan yang laki-laki, ataupun ilmu yang kita dapatkan lewat khutbah Jumat pada hari Jumat bagi orang laki-laki. Ilmu yang sudah ada dalam dada kita menuntut kepada kita mempunyai ilmu dua perkara. Hai po ilme lon tuntut gata dua perkara. Yang pertama amalkan ilmu, yang kedua ajarkan kepada orang lain. Yakinlah dunia akhirat kita akan bahagia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu yang sudah ada dalam dada kita, tidak mau kita amalkan dan tidak mau kita ajarkan kepada orang lain, maka ilmu tersebut akan melaknat diri kita yang punya ilmu. Apabila sudah kena laknat daripada ilmu yang ada pada diri kita, maka tunggu akan menjadi orang-orang yang binasa dunia dan akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Maulana, berikanlah kepada kami hidayah dan taufik ya Allah, supaya kami bisa mengamalkan ilmu yang telah Engkau berikan, supaya kami mulia ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang binasa, yang kena laknat pada ilmu kami sendiri ya Allah, karena tidak mau mengamalkan ilmu. Insya Allah Allah akan bukakan hati kita semua. Manusia yang baik bukan manusia tidak bersalah. Manusia yang baik bukan manusia tidak berdosa. Tapi yakinlah, manusia yang baik adalah manusia yang selalu tobat daripada salah dan dosa. Mudah-mudahan kita ini semua akan Allah jadikan orang-orang baik, karena umur kita sudah ada yang 40, 50 sampai 60. Bacudu karab dawa ba Allah. Kiranya Allah muliakan kita, kiranya Allah senang dan ridha kepada kita di akhir perjalanan. Jagalah, jangan sampai melakukan perkara-perkara yang melanggar aturan Allah hingga Allah benci, hingga Allah tidak senang kepada hambanya. Salah satunya, kenapa Allah benci? Bodoh dengan ilmu agama. Makanya Bapak Camat, saya menghimbau, kiranya di kecamatan harus ada pengajian, apakah seminggu sekali. Kita ambil waktu, apakah hari Jumat dari jam 8 atau 9 sampai jam 10. Juga di desa-desa harus ada pengajian-pengajian, duhape, duhalapan, tokoh adat, supaya kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah, hamba-hamba yang menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Mudah-mudahan kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang selanjutnya, mohon doa kepada Allah Tuhan dan rombongan, sebagaimana memberi kesehatan dan keselamatan dalam perjalanan menantit kamowo. InsyaAllah malam tengah Lon Tuan menteng dakwah di Badai Sigli, leh di Badai di Tangsi Lon Asad, Lon Usah. Kemudian dari Tangsi malam Kamis berangkat Labuan Haji. Lewat Labuan Haji itu lewat Terbangan, Kota Fajar, Kampung, daerah Kandang. Jadi doa bak ayah-ayah kamu di Bandung, bak gure-gure kamu, memberi kesehatan kepada Allah Tuhan, berilu sampaikan dakwah yang benar. Moga kiranya mendakwah Allah Tuhan diberi perubahan oleh Allah kepada masyarakat, supaya kita sebagaimana hari ini duduk bersama berhadapan muka, kiranya beginilah kita di hadapan Allah dalam surga bersama Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.